Dua dari member baru HYBE itu telah dikonfirmasi merupakan ex-member dari IZ*ONE. Member dari Baby Monster kemungkinan adalah 10 member. Banyak netizen Korea setelah melihat bagaimana visual dari mereka itu mengatakan girl group yang satu ini bakalan sukses besar. Hai guys, I'm Sukim, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan kalian semua yang di dalam kondisi enggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Watching untuk hari ini kita akan ngebahas tentang girl group K-pop yang bentar lagi akan didebutkan. Dan kalian tau nggak, persaingan dari mereka ini bakalan kayak berat banget sih. Karena mereka itu punya kelebihan masing-masing. Tahan dulu sebelum kita ngebahas tentang mereka lebih dalam, pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, kalian tuh pasti tahu banget bahwa bentar lagi itu akan banyak banget girl group yang akan didebutkan oleh agensi-agensi ternama di Korea. Dan persaingan mereka ini bakalan kayak bener-bener sengit karena mereka itu udah bertalenta, bervisual juga. Intinya kayak wah banget sih. Aku nggak kebayang persaingan kedepannya itu kayak gimana. Oke, kita akan mulai dulu dari agensi JYP Entertainment. Nah, untuk JYP Entertainment itu akan segera mendapatkan girl group baru. Jadi untuk debut dari girl group barunya itu direncanakan akan dilakukan pada Februari 2022 mendatang. Dan saat ini sudah ada 5 trainee yang dipastikan bergabung dengan grup yang diberi nama sementara JYPM. Dan langsung aja kita kenalan dengan member-member dari girl group barunya JYP. By the way, sorry kalau kalian dengerin suara yang itu adalah suara mesin, suara mesin air sebenarnya. Itu sorry kalau kalian nggak nyaman dengan suara itu. Oke, langsung aja kita mulai kenalan dengan member yang pertama. Ini tuh namanya adalah Jinmi. Jinmi, aka Eugene, ini merupakan trainee kelahiran 2004 dan sekarang kira-kira usianya 17 tahun. Dan dilansir dari cuitan JYP Entertainment _ Jinmi kemungkinan besar akan berposisi sebagai visual dan juga lead dancer di grup. Dan untuk Jinmi pertama kali muncul di acara JYP Trainee Showcase tahun 2016. Dan kita akan masuk ke agensi yang kedua. Ini tuh namanya adalah Jiwoo. Nah, Jiwoo merupakan member yang sangat jago dance dan sekarang dia itu berusia 16 tahun guys. Lahir tahun 2005 dan dengan kemampuan dance-nya itu kemungkinan dia akan menjadi main dancer di grup tersebut. Dan Jiwoo juga pernah dikenalkan oleh JYP Entertainment melalui JYP Trainee Showcase tahun 2018. Dan sekarang kita akan lanjut ke member yang ketiga yaitu Kyujin. Nah, Kyujin sendiri merupakan trainee kelahiran 2006. Sekarang usianya baru menginjak 15 tahun. Dia itu sempat dikenalkan lewat JYP Trainee Showcase 2018. Dan yang berikutnya adalah Seolhyun. Nah, untuk Seolhyun, dia merupakan trainee JYP kelahiran tahun 2004. Rumor juga mengatakan bahwa Seolhyun ini sebenarnya pernah lolos audisi di Big 3 agensi K-pop, mulai dari JYP, SM, dan juga YG Entertainment. Wow, hebat ya. Tapi dari ketiga agensi itu yang dipilih adalah JYP Entertainment. Wadaw. Dan sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yang baru-baru nih diperkenalkan, yaitu Haewon. Untuk Haewon sendiri, dia itu nge-cover lagu Stephanie Putri yang 3000. Yaps, itu yang di-cover guys. Haewon sendiri ini adalah member kelahiran tahun 2003 dan dia juga menjadi salah satu trainee yang paling banyak dicintai di salah satu showcase trainee JYP Entertainment. Haewon juga kemungkinan akan memiliki posisi sebagai main vokal di grup tersebut. Dan kalau kita lihat sejarah dari JYP Entertainment yang selalu berhasil mendapatkan girl group mulai dari Wonder Girls, Miss A, Twice hingga ITZY, aku rasa untuk yang girl group barunya ini bakalan sukses juga sih. Tapi tergantung ntar konsepnya kayak gimana. Apakah konsepnya akan cute seperti Twice atau konsepnya nanti akan seperti Z? Enggak ada yang tahu tentang hal tersebut. Tapi kalau aku lihat dari member-membernya sih, kayaknya mereka kemungkinan nggak pakai konsep cute sih. Mereka nanti lebih pakai konsep yang badass gitu nggak sih? Ya we don't know, ini hanya perkiraan semata ya kan. Nah, kita juga tahu bahwa JYP Entertainment ini menjadi agensi yang besar gitu ya kan. Terus hubungannya agensi besar sama kesuksesan dari sebuah grup itu apa? Gini guys, kalau agensi besar, apalagi untuk JYP Entertainment, mereka itu kan masuk dalam posisi 2 atau enggak 3 ya untuk sekarang ini. Jadi dengan perusahaan mereka yang sudah besar, nantinya bakal banyak yang berinvestasi sama mereka. Nah, semakin banyak yang berinvestasi sama mereka, tentu ini akan membuat JYP Entertainment dapat memperbesar grupnya. Gimana cara mereka memperbesar grupnya? Yaitu dengan memikirkan banyak hal, mulai dari promosi. Lalu yang kedua adalah membeli lagu. Karena untuk membeli lagu itu kan pakai dana juga guys. Bukan pakai daun kita beli lagu guys, pakai uang yang banyak. Kalau kalian mau lagu yang bagus, itu memang harus bekerja sama dengan komposer dan juga penulis lirik lagu terbaik. Dengan lagu yang bagus, ini akan membuat grupnya menjadi gede. Gitu guys. Dan tentu selain itu kita juga sudah melihat bagaimana kemampuan dari masing-masing member. Ada yang pinter nyanyi, ada yang pinter gede juga. Habis itu mereka ini juga stage presence-nya keren, visual mereka on point. Aku sih nggak sabar untuk nantikan bagaimana mereka nanti debut. Kayaknya bakalan bener-bener pecah banget loh. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang kedua. Ini adalah grup bentukan Dos Planet 999. Apalagi kalau bukan Kep1er. Kep1er adalah girl group
dengan 9 orang member, dan mereka ini berada di bawah naungan Wake One dan juga Swing Entertainment. Grup ini dibentuk melalui reality show Survival Mnet Girls Planet 999. Nama mereka itu adalah gabungan dari CAP, yang artinya adalah menangkap mimpi, dan angka 1 yang berarti 9 gadis yang bersatu menjadi satu untuk menjadi yang terbaik. Dan ini juga merupakan referensi ke planet Kepler. Mereka nantinya akan aktif selama kurang lebih 2,5 tahun dengan kontrak khusus yang pada tanggal 22 Oktober 2021 setelah berakhirnya Girls Planet, mereka membuka akun Twitter, Instagram, dan juga Facebook. Nah, di akun media sosial grup, sebuah teaser diposting yang menampilkan logo resmi grup yang sebelumnya telah terungkap selama episode terakhir pertunjukan. Lalu pada tanggal 25 Oktober, sebuah artikel diterbitkan di Never, mengungkapkan bahwa grup tersebut akan melakukan aktivitas mereka sebagai grup selama kira-kira 2,5 tahun ke depan, dan saat ini sudah mulai persiapan untuk album debut mereka. PNKP Group dan juga saluran P-Live secara resmi dibuka masing-masing pada tanggal 2 dan juga 3 November. Lalu pada tanggal 4 November, Kepler juga mengadakan P-Live pertama mereka. Untuk membernya sendiri ada Eugene yang kelahiran tahun 1996 dan dia ini merupakan member dari CLC. Lalu yang kedua itu ada Sun Xiaoting yang lahir pada tahun 1999 dan dia ini merupakan satu-satunya member yang berasal dari Cina. Lalu yang berikutnya adalah Sakamoto Mashiro yang juga lahir tahun 1999 dan dia ini juga merupakan mantan trainee dari JYP Entertainment. Dan berikutnya adalah Kim Chae-hyun yang lahir pada tahun 2002 dan kemungkinan dia akan menjadi center di Kepler mengingat peringkatnya adalah peringkat 1 di program tersebut. Berikutnya adalah Kim Dayon yang lahir pada tahun 2003. Lalu ada Ezaki Hikaru yang lahir pada tahun 2004 dan dia ini merupakan salah satu member dari Kepler yang berasal dari Jepang sama seperti Sakamoto Mashiro. Berikutnya ada Hyuning Bahyih yang lahir pada tahun 2004. Berikutnya adalah So Young Eun sama kayak Bahyih dan juga Hikaru, dia itu lahir di tahun 2004. Dan yang terakhir adalah Kang Yeso si Maknae yang lahir pada tahun 2005. Nah, girl group yang satu ini itu juga nggak kalah kuat dengan girl group yang lain karena mereka juga adalah bentukan produce gitu kan, bukan produce tapi Girls Planet. Dan itu pasti tahu ya bahwa setiap grup bentukan Mnet itu nggak pernah gagal. Meskipun mereka memang dibilang kayak apalah gitu ya kan, banyak dikritik lah, tapi grup-grup bentukan Mnet selalu berhasil loh guys. Lihat deh, mulai dari IOI, 101, habis itu IZ*ONE, X1 mungkin kalau berkarir sampai sekarang mereka bakalan jadi boy group yang besar loh. Tapi sayang kan bubar. Tapi X1 meskipun berbentar berkarir, mereka itu udah meraih kesuksesan yang besar. Salah satunya adalah dengan penjualan album mereka yang tinggi dan juga mereka itu menangin trofi di music show itu banyak banget guys, sumpah. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa grup bentukan Mnet itu memang berkualitas dan juga mereka memiliki peluang yang besar untuk dapat sukses. Kenapa mereka berpeluang besar untuk sukses? Karena ada orang-orang di belakang mereka. Orang-orang di belakang mereka ini seperti penulis lagunya, pembuat koreografinya, dan sebagainya. Ini yang membuat mereka itu menjadi grup yang punya ciri khas tersendiri. Nah, ciri khas dari grup-grup bentukan Mnet ini membuat banyak orang mencintai mereka. Jadi ada loh nilai murni dari grup tersebut. Dan mereka biasanya juga jarang sih ngikutin tren-tren yang ada. Memang kebanyakan mereka itu menciptakan karakter mereka sendiri ketimbang meniru yang lain. Itu yang aku suka dengan grup-grup bentukan Mnet. Ya, nanti kita saksikan saja bagaimana debut dari Kepler. Aku harap grup ini dapat sukses. Apalagi dengan banyak orang yang sudah suka sama mereka. Gak hanya netizen Korea saja loh guys, tapi banyak juga dari netizen internasional yang sudah jatuh cinta dengan Kepler. Dan pasti nantinya banyak yang akan mendukung mereka. Cuma nanti gimana lagunya nih? Apakah lagunya akan ngena di hati kita? Ya udah, nanti kita tunggu saja ya bagaimana debut dari mereka. Dan sekarang kita akan masuk ke grup yang ketiga. Ini adalah grup dari Starship Entertainment, namanya adalah IVE. Starship Entertainment akan memulai untuk menerbitkan girl group lagi. Grup ini sudah menjadi pusat perhatian dikarenakan dua membernya yang sudah populer dan juga merupakan ex-member dari IZ*ONE. Mereka adalah Jang Woo-young dan juga An Yoo-jin. Nah, grup ini itu terdiri dari 6 orang member. Selain Jang Woo-young dan juga An Yoo-jin, 4 member lainnya itu ada Liz, Ray, Gae, dan juga Lee So-si Maknae. Nah, grup ini juga sangat dinanti-nantikan oleh para netizen karena dua membernya seperti yang kita tahu bahwa mereka ini adalah ex-member dari IZ*ONE. Dan kita juga sangat menantikan bagaimana re-debut dari mereka. Dan selain itu, setelah banyak orang melihat bagaimana foto profile dari setiap membernya, itu membuat banyak orang terpana. Dan khususnya netizen Korea, banyak netizen Korea setelah melihat bagaimana visual dari mereka, itu mengatakan girl group yang satu ini bakalan sukses besar. Dan coba aku bacain bagaimana komentar-komentar dari netizen Korea. Dari mana Starship bisa mendapatkan anak-anak ini? Bukankah Liz adalah vokalis utama
utama, Kim Ji-won aku tidak tahu, tapi aku yakin mereka akan sukses besar. Liz mengingatkanku dengan Yoon dari Stacy. Aku bersekolah di SMA Cheongdam dan juga Liz terlihat jauh lebih cantik di dunia nyata. Aku bisa membuktikannya. Foto profilnya tidak menunjukkan kecantikannya secara maksimal. Starship benar-benar melakukan riset dengan baik. Anak-anak ini punya visual yang luar biasa. Foto Liz di masa lalu juga cantik ya. Jadi kebanyakan memang banyak yang membicarakan tentang visual dari Liz ya. Gila loh guys, ini baru perkenalan doang, baru fotonya doang yang ditunjukin, tapi udah banyak banget yang kagum sama Liz. Apalagi nanti ya, di next time ya, kayaknya bakalan banyak yang terpesona deh sama Liz. Dan tak hanya tentang visual saja, tapi kalau kalian lihat dan juga tahu bagaimana sejarah dari Starship Entertainment, terutama buat para K-popers dari zaman purbakala, pasti udah pada tahu dong ya, Starship ini kayak gimana. Starship itu loh guys, punya salah satu girl group yang sukses juga di industri musik K-pop. Mereka adalah Sistar. Push push baby. Aku adalah Star One, jadi aku tahu bagaimana suksesnya Sistar. Untuk IU sendiri, aku sih berharap semoga mereka ini dapat sesuai lah dengan ekspektasi. Karena aku juga sangat suka banget sama kakaknya itu Sistar yang punya lagu bagus-bagus dan juga candu banget. Aku sih berharap mereka juga kayak gitu, punya lagu-lagu yang candu dan membuat aku suka sama mereka. Dan kita akan masuk ke grup yang keempat, yaitu girl group bentukan Hype Label. Hype juga tak mau ketinggalan nih untuk menyebutkan girl group baru mereka. Nah, dua dari member baru Hype itu telah dikonfirmasi merupakan ex-member dari IZ*ONE. Mereka adalah Miyoki Sakura dan juga Kim Chae-won. Selain itu ada juga Ho Yoon Jin yang juga dikabarkan akan menjadi member girl group baru tersebut. Ho Yoon Jin sendiri dikenal dengan kemampuan vokalnya yang sangat indah dan ia merupakan mantan kontestan dari Produce 48. Kabarnya ia baru saja dipindahkan dari Pledis Entertainment ke Sony Music. Hype sebenarnya menanggapi laporan ini dengan mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengkonfirmasi ataupun memverifikasi apakah laporan itu benar atau tidak. Itu semua adalah detail pribadi tentang kontrak eksklusif dan juga proses persiapannya masih dilakukan. Grup ini juga diperkirakan akan punya 5-6 member. Hype juga awalnya berencana untuk merebutkan grup tersebut pada bulan Oktober tahun ini, tetapi kemudian mengatakan bahwa mereka dapat debut kapan saja pada kuartal terakhir tahun 2021. Dan ketika Hype Label mengatakan bahwa mereka itu akan menyebutkan girl group baru, mereka di sini menaruh harapan kepada girl group tersebut dikarenakan mereka juga menyebutkan bahwa girl group itu punya potensi yang besar banget, mulai dari visual dan juga bakat mereka yang tidak dapat dianggap remeh. Dan selain itu ada hal yang unik dari girl group tersebut, sama kayak grup-grup dari Hype Label yang punya teori banyak, grup ini juga akan seperti itu. Jadi mereka akan punya cerita, nama ceritanya adalah Crimson Heart. Jadi Crimson Heart itu berkisah tentang sebuah kota di masa depan, namanya adalah Refugia. Nah, kota Refugia adalah daerah yang terpisah dari tanah ajaib yang dipenuhi dengan api biru. 6 gadis yang menjadi tokoh utama cerita tiba-tiba menemukan buku misterius dan juga kalung merah di perpustakaan. Nah, dari situ mereka mulai petualangan ke dunia asing untuk mencari pulau kunang-kunang biru. Tampaknya dalam perjalanan menuju pulau kunang-kunang biru, keenam gadis tersebut harus menghadapi banyak bahaya. Dan untuk mengatasi bahaya tersebut, mereka dapat bekerja sama. Dan cukup mengenai cerita dari Crimson Heart, banyak yang menebak bahwa kayaknya cerita ini akan sesuai dengan girl group barunya Hype Label. Terutama dengan ada 6 tokoh gitu kan, sesuai banget nih dengan girl group barunya yang kemungkinan akan punya 5-6 member. Dan selain itu, proyek ini juga punya tema bonus atau tidak terbatas. Jadi buat para Hype stan siap-siap aja untuk bingung dan juga pusing nanti melihat bagaimana teori yang berjibun di MP mereka. Tapi seru sih yang kayak gitu ya. Dan untuk yang terakhir, ini adalah girl group baru dari YG Entertainment, yaitu Baby Monster. I'm a baby monster, you know that? Jadi pada tanggal 12 Desember 2019, YG Entertainment secara resmi mendaftarkan merek dagang nama Baby Monster. Lalu di tanggal 18 Februari 2020, agensi juga telah mendaftarkan nama Bemon. Nah, pada Februari 2020 juga, YG Entertainment meluncurkan 2 trainee wanita Tiongkoknya, yaitu Chin Wang dan juga Vicky Wei, di acara Survival Tiongkok Idol Producer 3. Dan dalam deskripsi profile peserta pelatihan itu, nama Baby Monster telah muncul juga. Mereka memperkenalkan diri menggunakan nama grup di episode pertama di acara itu. Nah, pada tanggal 1 September 2020, laporan ekspektasi kinerja YG Plus menyatakan bahwa grup baru Baby Monster siap untuk didebutkan. Dan pada tanggal 13 November 2020, sebuah laporan keuangan dari Hana Financial mengisyaratkan bahwa YG Entertainment akan mendebutkan grup baru di awal tahun 2021. Dan sekarang udah akhir tahun dong, dan kita juga nggak dapetin kabar apakah girl group ini akan didebutin atau enggak. Dan pada tanggal 5 Februari, YG Entertainment juga mengungkapkan lagi melalui laporan keuangan, laporkan rencana untuk mendebutkan girl group barunya di tahun 2021. Nah, pada tanggal 1 Maret 2021, Winner juga ditanyai selama wawancara tentang suara latar dalam lagu Yeah.
Yun dari Winner menjawab bahwa suara-suara itu adalah milik anggota Treasure dan juga calon anggota girl group baru dari YG Entertainment. Dan pada tanggal 18 Mei 2021, Osen secara eksklusif melaporkan bahwa YG akan mendebutkan girl group baru pada paruh kedua tahun 2021. Kemudian pada hari yang sama, YG Entertainment mengkonfirmasi berita tersebut. Dan pada Agustus 2021, beberapa artikel juga menyatakan bahwa YG bermaksud untuk memperkenalkan girl group barunya pada kuartal keempat tahun 2021. Dan belum lama ini salah satu petinggi dari YG, CEO dari YG Foods, memberikan sedikit bocoran soal girl band baru yang tengah dinanti tersebut. Diwawancarai di YouTube Hot Talk TV, Noh Hee-young menyebutkan bahwa para member dari Baby Monster sangat bertalenta. Noh Hee-young kemudian membandingkan bakat para member Baby Monster dengan sang kakak itu Blackpink. Ia menyebutkan bahwa kekuatan mereka bakal seperti 10 orang jin. Dan berdasarkan ucapan dari CEO tersebut, banyak yang berasumsi bahwa kayaknya member dari Baby Monster itu bakalan lebih dari 5, 6, 7, 8 dan kemungkinan adalah 10 member. Sama kayak Treasure yang membernya juga banyak. Ya kita nantikan saja deh bagaimana kedepannya ya. Intinya girl groupnya debutin aja deh dulu ya. Kenalin kita kayak satu gitu ya trainnya, biar kita juga tahu gitu apakah ini emang benar terjadi atau enggak. Kitanya cuma di ghosting doang sama YG. Karena YG kan suka nge-ghosting ya kan. Nggak kasih kepastian guys, di PHP-in aja terus ya. By the way, apapun itu kita harapkan saja yang terbaik untuk girl group baru YG Entertainment. Semoga girl group barunya ini juga bakalan pecah. Nah cinggu, dari grup-grup tadi, mana yang paling kalian tunggu? Langsung aja komen di kolom komentar. Sekian aja untuk hari ini, aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan dan mungkin ada yang kurang ya, langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time, annyeong, gamsahamnida, goodbye.